Selamat siang semua. Siang Ibu. Kurang semangat nih, karena masih siang-siang kali ya, jadi nggak semangat. Ibu punya jargon nih biar kalian semangat lagi. Jadi kalau didengarkan dulu ya Umi. Jadi kalau Ibu punya jargon selamat siang, kalian jawabannya siang siap belajar. Gimana? Bisa dimengerti? Siang. Siang siap belajar, oke? Oke. Selamat siang semuanya. Siang siap belajar. Sekali lagi, selamat siang semuanya. Siang siap belajar. Baik. Untuk ketua kelasnya siapa? Ibu. Oke, mungkin boleh dipimpin doa sebelum mulai. Sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik atau masih ada yang? Oke, baik ya. Oke, alhamdulillah ya kalau semua baik-baik. Oke, mungkin Syifa untuk teman-temannya sudah dipastikan hadir ya? Hadir semua Bu. Oke, Ibu akan mempersiapkan bahan ajarnya terlebih dahulu. Oke, bertemu lagi ya dengan Ibu di pembelajaran biologi kali ini. Jadi, pada hari ini kita akan belajar biologi tentunya dengan materi yang berbeda dari materi sebelumnya. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan peraturan kelas terlebih dahulu, di mana peraturan yang pertama di sini diharapkan anak-anak semua masuk kelas tepat waktu, dan alhamdulillahnya peraturan yang pertama ini sudah dilakukan dengan baik ya oleh kalian semua. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan ponsel di luar proses pembelajaran. Nah, akan ada saatnya nih kalian menggunakan ponsel di proses pembelajaran, tetapi jika ada instruksi dari Ibu, oke? Kemudian yang ketiga adalah aktif. Nah, jadi diharapkan anak-anak semua ini aktif berdiskusi, aktif bertanya, dan juga aktif mengemukakan pendapat. Oke, bisa disetujui untuk peraturan kelas kita hari ini? Setuju. Oke, aman ya? Oke, mungkin sebelum Ibu menjelaskan materi selanjutnya, ada yang masih ingat gak nih materi minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu. Oke, boleh Nasya silakan. Minggu lalu kita belajar tentang sistem gerak. Jadi kita belajar bahwa tulang dan otot itu bekerja sama agar tubuh bisa bergerak. Oke, jadi benar ya, kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kita benar minggu lalu sudah mempelajari terkait sistem gerak. Nah, tentunya materi kita hari ini masih sangat berkaitan nih dengan materi yang akan kita pelajari sekarang. Mungkin kita next dulu. Oke, di sini Ibu punya dua gambar. Ada yang mau bantu Ibu untuk menjelaskan apa sih dari dua gambar ini? Saya Bu. Oke, silakan Rakesha. Yang gambar A itu ada anak yang nyentuh api terus tangannya ditarik lagi. Terus gambar B itu ada anak kecil yang nangis pas disuntik Bu. Gimana yang lain? Sependapat gak sama Rakesha? Atau ada perbedaan pendapat? Sepakat. Oke. Jadi Ibu mau tanya lagi, karena kalian semua sepakat, ada yang bisa mengetahui gak sih pesan tersirat dari persamaan dari dua gambar ini? Saya Bu. Oke, boleh Junila. Itu keduanya itu merasakan ada reaksi tubuh. Oke, ada lagi nggak yang lain? Oke, Umi, boleh silakan. Keduanya merasakan sakit Bu. Oke, jadi tepuk tangan dulu buat teman-temannya yang udah berani jawab. Oke, jadi benar ya apa yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, bahwa pada kedua gambar ini memiliki persamaan bahwa tubuh manusia ini peka terhadap rangsangan, di mana pada gambar A itu ketika ada tangan seseorang yang dekat dengan api, kemudian karena dia merasakan panas, jadi dia refleks tangannya menjauhi api tersebut, dan itu dinamakan gerak refleks. Kemudian pada gambar B, nah ada seorang anak bayi, anak kecil ya, itu disuntik. Nah, karena dia tahu disuntik itu sakit, maka dia menangis. Nah, itu namanya ada gerak sadar. Nah, kira-kira sistem apa sih yang mengontrol rangsangan tersebut? Saya Bu. Ya, boleh Rizka, silakan. Sistem saraf. Oke, sistem saraf. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini mengangkat tema sistem saraf, di mana sistem saraf ini merupakan
bagian dari sistem koordinasi. Untuk itu Ibu akan jelaskan dulu terkait tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian struktur sel saraf manusia beserta fungsinya. Nah, untuk model pembelajaran yang akan Ibu gunakan yaitu adalah cooperative learning tipe make and match. Nah, di mana nanti pada make and match ini akan dibagi kelompok. Nah, nanti kelompok ini akan memperebutkan poin terbanyak dan kemudian nanti kalau ada kelompok yang menang akan Ibu beri hadiah. Oke, jadi Ibu harap kalian semua itu memperhatikan ya dan berpartisipasi aktif. Oke, mungkin selanjutnya. Baik. Tadi sudah Ibu jelaskan ya bahwa sistem saraf ini merupakan bagian dari sistem koordinasi. Nah, sistem koordinasi ini merupakan sistem pada tubuh manusia yang tugasnya itu mendeteksi, mengolah, dan menerima rangsangan. Nah, sistem koordinasi ini itu tidak bisa bekerja sendirian, melainkan dia dibantu oleh 3 sistem, yaitu ada sistem saraf, sistem indera, dan juga sistem hormon. Namun, pada pertemuan kita hari ini, kita hanya membahas terkait sistem saraf terlebih dahulu. Nah, untuk itu, Ibu mau nih anak-anak semua mendiskusikan ya terkait sistem saraf untuk menggali lebih jauh gitu. Selanjutnya mungkin Ibu bagi kelompok ya. Untuk itu di sini Ibu akan bagi 2 kelompok. Di sini ada kelompok 1, ada Umay, ada Yunila dan Rakesa serta Najwa. Sedangkan ini kelompok 2 ada Rizka, Devia, Siva dan Umi. Jadi nanti Ibu akan bagikan LKPD. Rizka, diam dulu ya. Ibu akan bagikan LKPD di mana nanti LKPD tugas kalian di sini. Setelah kalian duduk berkelompok, nanti kalian akan mengerjakan soal ini dan nanti boleh ya HP-nya itu dikeluarkan. Ya, di soal QR code-nya di-scan. Nah, habis itu nanti kalau sudah di-scan, nanti kan ada video pembelajaran tuh. Nah, setelah video pembelajaran itu kalian catat poin-poin pentingnya. Oke, udah dipahamin? Nah, nanti Ibu harap poin-poin pentingnya ini kalian catat selengkap mungkin karena poin-poin ini tuh buat bekal nanti tipe mainan tipe make and match ya. Oke. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Oke. Ini Bu bagi untuk pengerjaan LKPD-nya 3 menit cukup gak? Cukup ya? 1 menit aja, Bu. Cukup ya, cukup. Ayo, perhatiin dulu ya. Ayo kelompok 2, perhatian. Rizka kakinya. Oke, cukup ya 3 menit. Ada konflik internal nggak? Cukup, Ibu tanya cukup. Cukup, oke, boleh dikerjakan ya. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan sama Ibu. Ayo didiskusikan ya. Itu udah ada jawabannya. Dikerjakan. Iya, rajin kan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Ini Nashwa ngerjain yang lain ya? Apa gimana nih? Oh iya. Lihat hasil scan yang baru itu di laptop. Oke. Kelompok 2, gimana sih Rizka ini gak memperhatikan ya? Tahu makanya diskusi. Itu temennya kesulitan itu, gimana sih? Ayo ya, jangan 1 orang doang yang kerja. Semuanya harus kerja ya. Karena ada alasannya. Gimana kelompok 1 kesulitan aman, tidak? Oke, aman ya. Udah nonton videonya dari sebelum belajar di sekolah. Oh, belajar gitu maksudnya. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Oke. Lu aja. Ya kan kenapa sih? Allah. Kenapa? Sih, Bu? Saya mau ganti kelompok deh, Bu. Kenapa nih? Gue ditolak. Ayo dulu. Kerjain dulu. Mau sama guru, gua enggak boleh.
Tahu ya, nggak sopan ya Rizka ini. Oke, 1 menit lagi ya anak-anak semua. Oke, Ibu. Rizka, ayo dong. Kelompok 2 kayaknya gimana ya ini diskusinya Kebanyakan gula. Iya nih. Kebanyakan gula tadi pagi. Ayo dikerjakan ya. Ngapain tuh Lija? Suara videonya kan Bu itu. Lah, kayak ngomong cewek. Ayo diperhatikan. Ayo diperhatikan ya. Tenang ya anak-anak, diskusinya jangan kencang-kencang suaranya, nanti kedengeran sama kelompok sampingnya. Bu Devia malah nanya Bu ke saya, Bu. Apa ada yang nggak dimengerti? Ada yang tidak dimengerti, Devia? Oke. Sudah waktunya sudah 3 menit nih. Sudah saya semua ya? Oke, kita lanjutkan kegiatan selanjutnya ya. Yaitu, ayo perhatian dulu, ayo didengarkan ya. Ayo didengarkan Syifa, Umi. Oke, didengarkan ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan kegiatan make and match, di mana nanti sama seperti kelompoknya sama ya. Nanti Ibu akan memberikan kartu. Di mana kartu ini ada kartu soal dan kartu jawaban. Nah, ini kartu soal, kartu jawaban. Ya. Tadi kan sudah mencatat poin-poin penting nih dengan menggunakan ponsel ya. Nah, tapi setelah kita akan melakukan make and match, itu diharapkan ponselnya disimpan dulu ya. Oke, jadi kalian berbekal dengan poin-poin yang sudah kalian tulis. Oke. Nah, nanti Ibu akan bagikan kartu ini ke masing-masing kelompok, kemudian kalian susun kira-kira jawaban yang benar itu yang mana, soal yang mana, jawaban yang mana. Oke, paham sampai sini? Nah, nanti kalau misal kalian sudah yakin dengan jawabannya, kalian boleh buka lembar selanjutnya di LKPD. Buka sih Pak. Ya, itu. Nah, nanti kalau udah yakin, kalian boleh tempelkan soal dan juga jawabannya. Misalnya nomor 1, soalnya fungsi akson. Terus misalnya fungsinya itu untuk menerima rangsangan. Nah, itu nanti kalian tempelkan di LKPD tersebut. Bisa dipahami? Oke. Nah, penentuan menangnya itu dari kelompok yang paling cepat menjawab dan juga poinnya paling banyak. Oke. Oke ya? Dimengerti ya? Oke, Ibu akan secepat mungkin, nggak ada waktu terkhususnya. Oke, deh buat kelompok. Give me. Ibu boleh. Ini pakai lem, Bu. Enggak, itu ada itunya kok, ada double tip. Ya. Nanti yang menang bisa dapat hadiah dari Ibu. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya, jawabannya benar dan ketepatan dari waktunya.
Kenapa nih ngantuk, Liza? Kalau mau cuci muka dulu, boleh, nggak apa-apa, biar nggak ngantuk. Kalau itu nanti ya pas istirahat. Oke, coba di cross check lagi, di cross check dulu. Di cross check dulu ya, jangan sampai kalian jawabnya asal-asal. Ya coba diperiksa dulu. Kalian jangan lupa ya, kenapa kalian pilih jawaban itu, kalian cari juga alasannya kenapa. Jangan cuma jawab-jawab doang ya. Oke, alasannya apa gitu ya. Kita cek dulu, ayo. Bu, sampahnya belum di mana? Dikumpulin dulu, dikumpulin. Oke. Be careful deh ya, ada laptopku. Udah yakin nih? Udah yakin semua kelompok-kelompok? Oke, tadi kelompok 2 dulu ya yang udah selesai. Mungkin karena kelompok 2 sudah selesai, boleh mempresentasikan hasil diskusinya. Maju, Bu. Iya, maju. 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 Ayo maju ya. Bu, Rizka nggak mau, Bu. Rizka, ayo Rizka. Dia daftar bawa aja deh. Oke, boleh maju. Perkenalan dulu dari kelompok berapa, siapa aja namanya. Ketua. Enggak. Oh, Rizka ketua. Ini Umi ketuanya. Ayo. Inggris. English. Enggak. Udah langsung kan, Bu? Perkenalan dulu dong dari kelompok berapa. Ya, kita dari kelompok 2 teman-teman. Ya. Yang tadi dari saya Umi, terus ada Saya Rizka. saya Devia. Syifa. Kayak lemes-lemes banget nih kayaknya. Kelompok 2. Makan gorengan. Kok bibir semi? Bibir shaming kan? Ini pakai bir pau-pau. Oke, boleh dilanjut Umi. Ya, Dengarkan ya kelompok 1. ntar gue bagi dah di sini. Nomor 5. Fungsi bagian yang ditunjuk. Nah, di sini ditunjuk itu adalah dendrit ya. Ini dendrit kan? Iya. Nah, fungsinya itu menerima rangsangan dan mengirimkan ke badan sel saraf. Nih, selanjutnya Rizka yang jawab. Tunggu dulu. Ini Umi jawab nomor berapa? 5. Nomor 5. Lebih baik urutan dulu aja ya. Jadi kan acak. Urutan aja. Diurutkan ini. Berarti ini kelompoknya tidak urut ya, tuh kan? Makanya tadi Bu bilang cross check dulu. 4, 3, 2, Oke, udah. Kita dari Silakan. yang terbesar. Oke. Dengerin deh. Nomor 1 dulu ya. Fungsi akson. Jawabannya itu untuk menghantarkan impuls saraf dari badan sel neuron ke neuron lain, otot atau kelenjar. Oke, berarti itu jawabannya nomor 1 D. Oke, kelompok 1 gimana? Setuju nggak? Kelompok sama jawabannya. Oke, berarti poinnya sama ya, 1 sama. Oke, mungkin boleh dilanjutkan oleh kelompok 2, nomor 2. Nomor 2. Soalnya sistem penerimaan dan pengelolaan informasi. Jawabannya E. Sel saraf, sistem saraf pusat, sama sistem saraf tepi. Oke, Ibu mau tanya dulu, kenapa kelompok 2 menjawab hal tersebut? Ya, kenapa tuh? Kenapa? Ayo, nih kan. Kenapa nih? Jangan sampai ntar kalian asal-asalan nih jawabnya nih. Karena emang itu jawabannya. Karena ketiganya itu dengerin nih jawabannya bener nih. Alasannya. Ayo dong apa? Karena ketiganya itu saling bekerja sama. Sel saraf itu mengirimkan sinyal, sistem saraf pusat mengolah informasi, dan sistem saraf tepi itu menghubungkan otak dengan seluruh tubuh. Oke, kalau kelompok 1 jawabannya sama nggak kayak kelompok 2?
Sama. Oke, betul ya jawabannya. Boleh dilanjut nomor 3. Nomor 3 itu soalnya penghubung antar neuron dan mengirim sinyal impuls ke neuron lain. Itu jawabannya itu A, sinapsis. Sinapsis. Kelompok 1 gimana nih? Ayo kelompok 1 diperhatikan ya. Oke, Bu. Apa? Kelompok 1 jawabannya apa? Nomor 3. Sinapsis. Oke, betul ya jawabannya sinapsis. Untuk nomor 4 boleh dilanjut? Kelompok 2. Bagian sistem saraf pusat itu jawabannya B, otak sumsum tulang belakang. Oke. Sama kan? Oke, tadi kan kayak kelompok 1 rame sendiri nih ya. Sama gimana jawabannya? Oke, tapi alasannya aku mau tanya, Ibu dulu mau tanya ke Umay. Umay, tahu nggak kenapa alasan nomor 4 itu jawabannya B? Diam dulu. Oke, kita kasih kesempatan Umay tahu, dulu ya buat gitu. jawab. Gimana Umay? Mungkin teman kelompoknya boleh bantu nih. Umay Saya nggak kayak bisa kesulitan. jawab. Ya, boleh. Oke, Yunila boleh. Nggak gitu dong. Oke, Yunila boleh silakan. Makasih ya Yunila udah bantu aku. Oke, boleh dilanjut yuk. Iya. Jadi alasannya itu karena otak dan sumsum tulang belakang berfungsi sebagai pusat pengendali dan pengelola informasi dari seluruh tubuh, sedangkan sistem saraf tepi hanya menyampaikan pesan ke dan dari sistem saraf pusat. Oke, betul banget ya. Tapi diperhatikan lagi ya, kelompok 1 temennya lagi berbicara. Tadi kan peraturannya sudah disepakati ya. Oke, betul nih jawabannya. Penentuannya di nomor 5 ya. Oke, boleh lanjut nomor 5. Soalnya fungsi bagian yang ditunjuk adalah Nia, nih. Ya. Liatin. Oke. Kita juga Jawabannya itu C, menerima rangsangan dan mengirimkan ke badan sel saraf. Oke, emang itu yang ditunjuk bagian apa tuh? Ayo apa? Dendrit. Oke, betul. Oke, kelompok 1 setuju jawabannya dendrit. Oke, jadi di sini poinnya ternyata sama ya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Namun tadi karena kelompok 2 lebih cepat menjawab, jadi kelompok 2 adalah pemenangnya. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2 dan kita semua. Oke, tepuk tangan dulu. Nih ada hadiah untuk kelompok 2. Iya, kita nggak dikasih. Tadi kan lu bilang dapat hadiah. Oke, boleh kelompok 2 boleh duduk lagi ya. Ini tuh menang karena berkah gorengan. Oke. Oke, bisa dilanjutkan. Anak-anak semua bisa dilanjutkan. Kelompok 2 ntar dulu ya. Itu diskusinya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan evaluasi. Di mana evaluasi ini berbeda ya dari evaluasi minggu lalu. Kalau evaluasi minggu lalu itu kan kita mengerjakan kuis ya. Tetapi pada evaluasi kali ini di sini Ibu mempunyai satu paragraf di mana tugas kalian adalah mengisi kalimat yang kosong, kata-kata yang kosong. Nah, mungkin sebelum itu boleh kalian baca dulu selama 1,5 menit mungkin. Oke. Dibaca dulu ya. Kelompok 2 nanti dulu disimpan ya hadiahnya. Ya, disimpan dulu dong, disimpan dulu hadiahnya. Dibaca dulu, dipahamin. Jangan sampai nanti pas Ibu tanya kalian malah nggak tahu karena tidak membaca dulu gitu ya. Garit. 1 menit lagi ya waktunya. Kelompok 2 tolong tenang ya. Dari tadi kayak Rizka sama Devi asik banget nih. Lihat. Tenang dulu kelompok 2, tenang dulu, oke? Nanti dibagi-bagi hadiahnya. Oke, sebentar lagi.
diperhatiin dulu ya Rizka, fokus dulu di kelas. Nanti kadonya. Oke. Gimana? Udah dibaca? Udah, Ibu. Oke. Sebelum Ibu tunjuk, kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan soal jawaban nomor 1? Oke, Umi. Boleh Umi? Dibaca dulu soalnya ya. Jangan dong. Jangan. Oke, Wi. Lanjut. Ya, sistem saraf manusia terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas Apa jawabannya? otak dan Satu-satu dulu. Umi jangan semuanya dulu ya, satu-satu dulu. Kita lihat dulu jawabannya benar nggak? Tadi kata Umi jawabannya otak. otak. Oke, Betul lah. kita next. Oke, benar ya jawabannya otak. Nah, Umi mungkin boleh tunjuk nih temennya siapa yang mau menjawab nomor 2. Siapa Umi? Nunjuk siapa? Umay. Oke, boleh. Oke, mungkin boleh Umay. Kamu dendam sama gorengan ya, Umi? Oke, selanjutnya. Baca soalnya lagi, Bu. Dari sistem saraf pusat aja. Jadi sistem saraf pusat itu terdiri atas otak dan yang kedua itu jawabannya sumsum tulang belakang, Bu. Ya, di mana sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Apakah benar jawabannya sumsum tulang belakang? Kita akan lihat. Benar. Tuh, oke. Mungkin boleh Umay nunjuk siapa? Kayaknya Nashwa aja. Nashwa, oke. Boleh lah ya, Nashwa Liza ya. Dibaca dulu soalnya. Dari mana, Bu? Sementara itu, sistem saraf tepi terdiri atas saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ tubuh lainnya. Dalam sistem saraf, sel yang berperan sebagai penghantar impuls disebut Ya, neuron. Oke, neuron. Kita lihat benar gak ya jawabannya? Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong. Sepi banget kelasnya nih. Tepuk tangan dulu. Udah pada kecapean kali ya. Oke, selanjutnya Nashwa Liza mau nunjuk siapa? Pilih yang paling kanan, Bu, yang paling kanan. Siapa tuh? Siapa? Oh, Rizka. Boleh Rizka. Boleh untuk Rizka. Iya, dilanjut. Langsung dari untuk nomor 4 ya. Untuk memahami bagaimana impuls dihantarkan dari satu neuron ke neuron lain diperlukan pengetahuan tentang sinapsis, yaitu celah antara dua neuron tempat terjadinya perpindahan impuls melalui zat kimia bernama neurotransmitter. Oke, apa benar gak ya kira-kira? Benar gak nih? Benar. Rizka yakin benar? Yakin? Oke, karena keyakinan Rizka ini kita lihat, oke, ternyata benar ya. Oke, mungkin evaluasi hari ini cukup sekian dulu. Boleh tepuk tangan buat kita semua yang sudah berhasil menjawab dengan benar. Berarti Ibu simpulkan kalian semua sudah paham ya terkait sistem saraf sendiri, terutama pada materi struktur sel saraf. Nah, mungkin dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait sistem saraf? Saya mau nanya, Bu. Oke, boleh Devia. Jadi kalau misalnya kita lagi tidur, sistem saraf kita tuh berhenti kerja atau tetap kerja, Bu? Oke, bagus nih pertanyaan dari Devia. Menurut teman-temannya gimana nih jawabannya? Gimana? Sel saraf ketika kita tidur itu tetap bekerja atau tidak? Nah, Ibu mau tanya dulu, menurut kalian gimana? Tidak atau bisa tetap berjalan? Tetap berjalan, berarti artinya dia tetap berjalan ya, tidak berhenti. Kenapa begitu? Ibu bilang ke Devia, coba Devia bayangkan kalau Devia lagi tidur. Nah, pasti Devia tetap bernafas kan? Iya, ya kan? Pasti kan? Nah, terus jantung Devia juga tetap berdetak kan? Iya, Bu. Oke, perhatikan dulu ke depan. Nah, jadi dengan sistem pernafasan yang tetap berjalan dan juga jantung yang tetap berdetak, itu juga merupakan salah satu fungsi dari sistem saraf otonom. Nah, jadi mungkin Devia memang tidak sadar apakah sel saraf kita itu tetap berfungsi atau tidak, tapi tetap berfungsi karena Devia tidur, jadi Devia mungkin tidak menyadari hal itu. Gimana Devia, apakah jawabannya dapat dipahami? Ya, Bu, bisa dipahami. Bisa ya? Benar ya? Iya, Bu. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Rizka. Oke, Rizka mau bertanya? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Baik.
sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Rakesha boleh silakan. Iya, jadi hari ini kita udah belajar tentang bagian-bagian dari sistem saraf dan fungsinya. Nah, bagian-bagiannya ada neuron, dendrit, akson, juga sinapsis. Nah, keempat itu punya fungsi yang berbeda-beda, Bu. Oke, untuk yang lain ada yang mau menambahkan nih dari Rakesha? Siapa? Ada yang menambahkan? Oke. Berarti cukup ya? Cukup, ada yang menambahkan? Oke, ya udah boleh. Yaudah Bu. Lanjut. Oke, jadi kurang lebih sama sih Bu sama Rakesha. Sama aja ya kesimpulannya. Oke, nggak apa-apa. Jadi benar ya. Oke, nggak apa-apa. Kita hargain Umay sudah berani menjawab. Oke, tepuk tangan dulu buat Umay dan Rakesha ya, sudah berani menyimpulkan. Oke, mungkin sebelum Ibu tutup kelasnya, di sini ada satu quote dari Chanyol from Exoplanet. Oke, mungkin boleh Umi baca nih. Oke, Umi baca. Oke, Umi boleh baca. Oke, boleh baca Umi. Tadi kayak Umi semangat banget nih. Dream big, work hard, stay focused, and surround yourself with good people. Jadi maksudnya di sini tentunya Ibu harap kalian pasti kan mempunyai mimpi yang sangat besar ya, di mana untuk meraih mimpi tersebut tentunya perlu kerja keras dan juga selalu terus fokus untuk menggapai mimpi kalian. Nah, tentunya bergaulah dengan teman-teman yang memang teman-teman kalian itu support gitu terhadap mimpi kalian. Oke gitu ya. Oke, mungkin untuk pekan depan kita akan lanjutkan terkait sistem indera ya. Jadi Ibu harap teman-teman semua di sini mempelajari sedikit gitu terkait sistem indera. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Boleh ditutup dengan doa. Ketua kelas, Siva. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya anak-anak semua atas partisipasi aktifnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sami-sami.